kali ini kita akan membahas tentang dana pensiun dan pegadaian dalam mata kuliah ini. Terima kasih yang sudah subscribe video Cerita TV, karena berkat subscribe-nya maka terus berkembang materi-materi yang lebih menarik. Mari kita membahas bersama menyimak dana pensiun dan pegadaian. Dana pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Ini pengertian dari pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 11 garis miring tahun 1992. Tiga jenis program. Satu, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Definite Contribution Plan adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran peserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Yang kedua, program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Definite Benefit Plan adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiunan iuran pasti. Tiga, program pensiun berdasarkan keuntungan atau PPBK adalah program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Jenis lembaga pensiun atau satu, dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri dan untuk menyertakan PPNP atau PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Dalam hal ini perusahaan asuransi jiwa adalah PAJ yang menyelenggarakan PPIP bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja pesertanya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Iuran pensiun. Iuran pensiun aku dari iuran peserta saja, berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulan. Dalam hal ini adalah DPLK. Itu dana pensiun lembaga keuangan. Nah, yang kedua, iuran dari pemberi kerja saja yang berasal dari sumbangan dari pemberi kerja selaku majikan dari karyawannya. Ini di dalamnya adalah DPPK dan DPLK. Yang ketiga, dari iuran pemberi kerja dan peserta. Di sini adalah garis miring DPPK dan DPLK. Ada berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI nomor 230 garis miring KMK titik 017 garis miring 1993 mengatur batas iuran maksimum. Iuran peserta sama dengan 7,5% dari gaji dasar. Pensiun iuran pemberi kerja sama dengan 12,5% kali dasar gaji
gaji pensiun jubilan itu sama dengan 20% kali gaji dasar pensiun. Asas pengelolaan: 1. Kebersamaan, 2. Keadilan, 3. Kesederhanaan investasi. Dana pensiun: 1. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank. Ini maksimal adalah 100%. Yang kedua, saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia kecuali opsi dan waran. Ini maksimal 100%. 3. Surat berharga pasar uang dalam hal ini adalah SPBU yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Ini maksimal adalah 100%. 4. Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, maksimal 20%. Yang kelima, tanah dan bangunan, maksimal itu adalah 15%. Pegadaian secara umum itu pengertiannya adalah secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. 2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. 3. Barang yang digadaikan itu dapat ditebus kembali. Penuh pegadaian dalam memberikan jumlah pinjaman tergantung dari beberapa besar nilai barang yang dijaminkan. Barang yang dijaminkan tersebut akan ditaksir nilainya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 dari nilai taksiran. Semakin besar taksiran, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh pegadaian. 1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan. Yang kedua, barang-barang berupa kendaraan. Yang ketiga, barang-barang elektronik. Yang keempat, mesin-mesin. Yang kelima, barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil berupa kain, pakaian, atau permadani. B. Barang-barang pecah belah. Terima kasih yang sudah mendengar video saya, video Elite LTV. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah mensubscribe Elite LTV juga, dan terima kasih. Kita bertemu lagi di materi yang lebih menarik berikutnya.